Seringnya lupa. Thank you, diingetin. Nah, termasuk kalau nanti ada, kalau saya udah pas nulis-nulis terus gambarnya pecah, interupsi ya, interrupt saya, Bu, say something itu supaya saya tahu sampai mana tadi. Nah ini dia. Nah ini ya induksi matematis digunakan untuk membuktikan loop invariant ini benar atau enggak. Nah secara keseluruhan proses yang harus kalian lakukan untuk membuktikan kebenaran ini nggak berhenti sampai di situ, karena kalian belum membuktikan apakah algoritma ini berhenti. Lalu kalau dia berhenti, algoritmanya benar nggak? Algoritma dikatakan benar artinya hasil yang dikeluarkan oleh algoritma itu benar, gitu ya. Ini ya, ini jadi prinsip ini yang harus kalian pegang yang di slide ini, satu slide ini. Pertama, bangunlah loop invariantnya kayak gimana. Nanti kita, biasanya akan ada diskusi cukup alot di sini. Bagaimana membangun loop invariant? Bagaimana menentukan loop invariant kayak gitu. Baru yang berikutnya kalian udah bisa lah yang bagian induksi matematis. Initialization dan maintenance kalian udah bisa lah ya. Nah, yang terakhir yang termination ini yang biasanya agak-agak tricky. Gimana caranya? Gitu ya. Terus ini nggak usah, kalian bisa baca sendiri. Jadi intinya di sini nih. Kalau di tahun sebelumnya, kalau ke mahasiswa saya ngajarin 6 langkah seperti ini. Kalian juga bisa baca di slide, tapi apa ya? Ya nggak apa-apa sih kayak gini. Cuma kalau yang di semester sekarang, kalian cukup pegang ini aja sih. Jadikan ini sebagai patokan, maka kalian bisa ngecek apakah langkah-langkah penyelesaian pembuktian kebenaran yang kalian bangun sudah selesai atau belum, sudah lengkap atau belum, gitu ya. Gitu. Baik, saya mau nunjukin sesuatu, saya ganti ya, saya ganti tampilan, ganti kamera. Oke. Nah ini jelas ya, kelihatan ya. Saya pin supaya kelihatan jelas. Ini adalah tampilan cek suara saya masih kedengaran? Masih kedengaran Bu. Masih belum masih. Bisa Bu, bisa. Masih. Saya ini kayak nggak oke. Penanda mikrofonnya kok kayak nggak goyang. Baik, ini adalah algoritma multiply. Untuk kadang-kadang sebagian besar mahasiswa kalau lihat algoritma itu langsung ngantuk, tiba-tiba ngantuk. Enggak lah ya, ini mahasiswa IF. Harusnya enggak ngantuk. Baik, ini adalah algoritma multiply. Input dari algoritma ini ada dua, yaitu Y dan Z. Kemudian output dari algoritma adalah apa? Outputnya apa ini? X ya. Outputnya adalah X, yang mana X ini akan berisi hasil kali Y dan Z. Kata siapa? Kata algoritmanya. Jadi tanpa kita memperhatikan algoritmanya seperti apa, dengan memperhatikan spesifikasi dari algoritma, kita tahu bahwa oh algoritma ini menghasilkan hasil perkalian Y kali Z yang disimpan pada variabel X. Kayak gitu. Nah itu menjadi klaim dari algoritmanya kayak gini. Nah tugas kalian adalah, kalian biasanya diminta untuk apa benar algoritmanya akan seperti itu, benar-benar seperti ini. Gitu ya. Nanti di paruh kedua kuliah ini, analisis kompleksitas algoritma, kalian akan belajar tentang bagaimana cara mengukur efisiensi dari algoritma. Tapi di minggu-minggu ini sampai dengan minggu kelima, kalau saya nggak salah ingat, kalian masih akan belajar bagaimana mengetahui algoritma itu benar atau tidak. Gitu ya. Baru nanti setelah diketahui algoritmanya benar, baru kita cek lagi efisien atau tidak. Nah, kalian belum sampai situ. Ini baru sampai algoritmanya benar atau enggak, gitu doang ya. Nah, algoritma ini juga punya hasil awal seperti ini. Saya tutup yang kalian nggak butuh lihat supaya kalian nggak bingung.
bahwa 2 n per 2 floor ditambah n mod 2 sama dengan n, kalau n-nya genap akan berlaku seperti ini, kalau n-nya ganjil seperti ini. Ini diberikan kayak gitu ya. Nah, ini akan kita gunakan nantinya pada saat hitung-hitungan nanti di belakang. Gitu. Saya berhenti dulu sampai di sini, paham ya? Algoritma yang akan kita utak-atik hari ini. Ada yang mau nanya dulu? Algoritmanya ini? Gak ada? Oke. Oh ya, satu, mumpung saya belum lupa. Kalian nggak usah ngisi forum di LMS dengan absensi ya. Nggak usah. Forum tuh harusnya berisi diskusi. Eh, nggak tahu siapa yang ngajarin kayak gitu. Tapi saya nggak akan memperhatikan itu. Lebih baik diskusi, terus kalian sampaikan pendapat kalian tentang apa yang kita pelajari, apapun lah pendapatnya ya. Mau nanya juga boleh. Jadi seharusnya forum diskusi isinya kayak gitu di LMS ya. Bukan saya hadir Bu, nggak usah kayak gitu. Nggak usah. Menuhin LMS dengan hal yang nggak bermanfaat. Baik, kita lanjutkan. Tahap pertama untuk membuktikan algoritma ini benar atau tidak, atau melakukan correctness proof, yang pertama apa? Pertama-tama, kalian harus membangun loop invariant. Bangunlah loop invariant. Loop invariantnya kira-kira akan seperti apa? Gitu kan ya? Loop invariantnya kayak gimana? Nah, saya mau cek dulu nih. Loop invariant itu apa sih? Atau apa sih isi dari loop invariant biasanya? Coba semuanya jawab di kolom chat deh. Isi loop invariant itu apa? Gak apa-apa, salah. Ayo, buka lagi catatannya. Saya tunggu 2 menit. Cek-cek catatannya. Loop invariant itu isinya apa biasanya? Terminasi, Bu. Tulis di chat. Tulis di bagian chat supaya kalian bisa menyusun kalimat dengan lengkap. Ya, semuanya. Tulis jawaban atas pertanyaan saya di kolom chat. Nah, yang nggak dengerin pasti bingung. Ibu nanya apa tadi ya? Nah, gitu kan. Yuk. Yuk, 1 menit lagi. Tulis jawabannya di kolom chat. Apa itu loop invariant atau apa sih biasanya isi dari loop invariant? Yuk, semuanya boleh nulis. Ya. Salah nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa, benar juga nggak apa-apa. Justru kalau misalnya banyak yang menjawab yang ternyata menurut saya salah, oke, saya akan jadikan itu sebagai starting point apa yang akan saya jelaskan gitu ya. Oke, thank you yang udah pada jawab. Oke, I see. Yuk yang lain. Oke.
Kata urai isinya adalah terminasi, inisialisasi, dan maintenance. Itu isi. Pertanyaan saya adalah loop invariant itu apa, atau apa sih isi dari loop invariant, komponen dari loop invariant, kayak gitulah ya. Kata Rafli, pola algoritma yang terjadi pada setiap iterasi. Oke. Fadil, pembuktian. Safitri, loop program yang benar sebelum dan sesudah iterasi. Ashfa, perbandingan. Melani, loop invariant di awal iterasi indeks C. Bukan. Andrian, beberapa predikat atau kondisi yang berlaku untuk setiap iterasi loop. Betul, Andrian. Rafli, betul, keren abstraksinya ya, pola algoritma. Oke lah. Ilham, kondisi harus benar segera sebelum dan segera setelah iterasi loop. Michael, kumpulan iterasi, bukan Michael. Ilham juga bukan gitu jawabannya ya, tapi nggak apa-apa. Audia, pengulangan yang tidak berubah. Itu adalah pengertian loop invariant, betul. Oke. Sultan, kondisi yang harus benar segera sebelum dan segera setelah. Bukan. Kelvin, loop program, bukan. Kondisi pada setiap iterasi. Kondisi pada setiap iterasi, betul. Nurfatan. Benedictus, pola pengulangan. Benedictus, keren. Arga, algoritma, kunci permasalahan. Hampir. Aska, pembuktian. Atau udah kalau jawab jangan cuma pembuktian gitu, perbandingan itu apa yang dibuktikan, apa yang dibandingkan gitu. Perbandingan apa, pembuktian apa gitu ya. Ini kan kayak cuma predikat doang ngomongnya. Objeknya atau subjeknya itu nggak ada kalau kayak gini. Pembuktian apa gitu. Reinhard, pembuktian sebuah iterasi benar. Pembuktian sebuah iterasi benar. Hampir, saya ngerti maksudnya. Tapi pembuktian bahwa sebuah iterasi benar itu bukan di loop invariantnya. Loop invariant adalah kondisi, lebih ke arah kondisi yang menyebabkan iterasi itu benar. Gitu ya. Mengecek tujuan, loop program yang benar sebelum iterasi, mengulang masukan saya benar, looping, pengecekan kebenaran dari loop iterasi, pengecekan kebenaran, bukan, pembuktian sebelum benar. Dita Apriliani, bernilai benar sebelum dan sudah iterasi. Itu adalah loop invariant, syarat ya. Loop invariant disyaratkan harus memenuhi seperti ini. Dia harus bernilai benar sebelum dan setiap iterasi. Nah, jawaban yang benar yang mana, Bu? Jawabannya ada beberapa jawaban yang benar tuh. Kayak Rafli, jawabannya Rafli. Terus jawabannya Andrian. Betul. Jawabannya siapa lagi ya? Benedictus juga benar. Pola pengulangan. Oke, thank you jawabannya. Nggak apa-apa ya, salah itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian jawab benar, saya akan kasih oke ini benar kayak gitu. Nah terus teman kalian yang nggak tahu kan jadi tahu, oh itu kayak gitu ya. Jadi gimana cara ngitungnya, saya yakin kalian udah tahu lah, karena hitung-hitungannya itu juga sederhana. Tapi konsep utama, prinsip yang ada di belakang ini yang harus kalian pegang kuat, karena ngitungnya itu nanti gampang gitu ya. Baik, saya lanjutin ke bagaimana membangun loop invariant. Jadi loop invariant itu tadi beberapa jawaban udah benar ya, pola pengulang, merepresentasikan atau menggambarkan pola perulangan yang ada pada loop yang nantinya harus kita buktikan itu benar. Kemudian ini nih saya suka kalimatnya Benedictus, pola pengulangan yang akan dibuktikan bisa, kondisi pada setiap iterasi juga bisa, kondisi yang harus benar segera sebelum dan segera setelah iterasi loop bisa juga. Nah, kalimatnya Andrian juga saya suka nih, beberapa kondisi yang berlaku untuk setiap iterasi loop. Kondisi, betul ya, kondisi.
Nah, kondisi ini atau predikat ini yang nantinya harus kita buktikan menggunakan induksi matematis, gitu ya. Gitu. Atau pola algoritma yang terjadi pada setiap iterasi dari Raffli. Nah, itu juga benar ya. Gitu, pola. Nah, kalau kalian udah tahu definisinya atau pengertian dari loop invariant seperti ini, maka ya kalian tinggal mencari. Kalau kalian mengatakan, oh berarti saya harus mencari pola atau kondisi yang terjadi pada setiap iterasi. Nah, itu kan lebih enak kan. Kalau ngomongin kondisi yang terjadi pada setiap iterasi, yang itu berlaku benar untuk setiap iterasi, maka yang harus saya lihat berarti apa tuh? Variabel-variabel yang ada di dalam iterasinya kan? Nah, gitu. Yuk, sekarang kita akan masuk ke membangun loop invariant. Kalau ada yang mau nanya, langsung interrupt aja ya, karena saya tidak menghadap ke webcam sekarang. Baik, tadi kita sampai mana tuh? Jadi ini algoritma kita yang saya sudah sampaikan tadi. Nah, tujuan kita hari ini adalah bagaimana membangun loop invariant yang nantinya akan kita gunakan untuk membuktikan kebenaran dari algoritma. Gitu ya. Nah, jadi loop invariant ini krusial juga, harus kalian temukan dulu. Baik. Nah, karena loop invariant ini adalah pola dari iterasi yang harus kalian bangun, maka mau nggak mau kita harus melihat kondisi yang ada pada loop. Ada apa saja sih di sini? Untuk contoh ini ya. Oh, ada variabel Z, ada variabel X, ada variabel Y. Kalau kayak gitu, saya akan mencoba untuk mencari pola dari berbagai variabel ini. Ini sekedar disclaimer bagi yang sudah paham, boleh skip penjelasan ini dan boleh menggunakan waktunya untuk mengerjakan PR ya yang ada di LMS, tapi sambil dengerin saya supaya kalau saya tanya-tanya kalian bisa jawab. Atau kalau pengen dengerin lagi juga boleh, karena sebenarnya ini ada di video penjelasan saya ya, udah dengerin, udah lihat video boleh. Baik, saya pindah meja dulu. Nah, cara termudah untuk mendapatkan loop invariant adalah kita coba lihat fakta-fakta yang bisa kita dapatkan di sini. Faktanya, misal pada saat iterasi belum dimulai atau iterasi ke-0, iterasi belum dimulai, C adalah penanda iterasi, saya mendapatkan nilai X pada iterasi ke-0 adalah 0. Nilai Y pada iterasi ke-0 sesuai masukan ya. Nilai Z pada iterasi ke-0 juga sesuai masukan. Ini adalah Y0 dan Z0 pada saat kondisi di sini kan. Nah, kemudian pada saat iterasi 1, yaitu J sama dengan 1, saya punya X pada iterasi ke-1 itu, saya juga punya Y pada iterasi ke-1, saya siapin di sini dulu ya, Z pada iterasi ke-1. X pada iterasi ke-1, kalau kalian lihat di sini, ini nilainya sangat bergantung pada kondisi Z, nilai Z di iterasi sebelumnya. Kalau Z-nya ganjil, maka X1-nya akan bernilai X0 ditambah Y0. Nilai X dan Y pada iterasi sebelumnya kan. Kalau sampai di sini. Pada X1 sama dengan X0 tambah Y0. Pada saat iterasi ke-1, X0-nya adalah 0, Y0-nya adalah, anggap aja Y0-nya adalah sebuah konstanta ya, kita nggak peduli berapa. Maka saya akan punya seperti ini. Y0. Sedangkan Y1, ingat ini adalah iterasi ke-1, Y1-nya adalah 2 kali Y sebelumnya, dan Z1-nya adalah dia akan memenuhi pola Z0 dibagi 2. Seperti ini. Nah, sorry sebelum ada yang kelewat. X1 itu akan bisa seperti ini atau X1 menjadi tetap sama dengan X0. Kalau Z-nya genap, maka X nggak akan masuk ke dalam loop, ke dalam if ini kan. Maka nilai X-nya akan sama dengan X yang pada iterasi sebelumnya. Tapi kalau Z-nya adalah ganjil ya, ganjil, maka X-nya akan masuk ke dalam ini, F ini.
Jadi nilai X bisa seperti ini jika Z-nya ganjil, dan X bisa jadi seperti ini, gitu ya. Ini jika Z0-nya sama dengan genap. Di sini jika Z0-nya sama dengan ganjil. Sampai di sini, ada yang mau nanya dulu? Bisa ya? Ikutin ya. Oke, saya tambahkan satu contoh lagi supaya kalian paham. Moga-moga eh, nggak bingung. Ini supaya lebih jelas saja. Misal pada saat iterasi kedua sama. Kita akan dapat nilai X yang sangat bergantung pada Z. Jika Z sebelumnya adalah ganjil, maka dia akan masuk ke if, maka X2-nya, nilai X-nya akan menjadi X1 plus Y1, yaitu X1 sebelum, X1 ditambah Y1-nya adalah 2Y0. Apa tuh katanya? Oh, ada sinyalnya kurang bagus. Oke, nggak masalah. Ada yang ngasih pesan. Kemudian X2-nya bisa menjadi sebentar. Y2 akan menjadi 2Y1 atau 2Y0 dan Z2 akan menjadi Z1 dibagi 2. Kalau kalian perhatikan, ini kurang. Z1 sama dengan genap, maka X2-nya menjadi sama dengan X1. Ini saya coret aja ya, nggak penting di sini. Karena yang pengen kita lihat adalah polanya. Polanya aja ya, ini nggak usah dilihat. Jadi bisa dilihat ini adalah pola-pola yang sangat umum, maka saya bisa mendapatkan pola seperti ini. Saya udah tulisin sebenarnya. Ini ya. Nilai Y pada setiap iterasi akan memenuhi pola, lihat. Y-nya adalah 2Y1. Ini nggak usah ya. Nggak usah diperhatikan. Kemudian Y1 adalah 2Y0. Maka saya bisa menuliskan, oh, Y pada iterasi berikutnya akan selalu memenuhi 2 kali Y pada iterasi yang sekarang. Kemudian nilai Z pada iterasi berikutnya akan sama dengan nilai Z pada iterasi yang sekarang, yaitu J dibagi 2, diflorkan. Ini ya, dilihat dari sini tadi. Gitu kan? Nah ini kayak gini. Nah sedangkan nilai X, nah ini yang agak-agak tricky. Nilai X itu kalau dilihat, mana X saya? Kayak gini. Selalu bisa menjadi X1 plus Y1 atau tetap X1. Sama di sini juga. Komponen tambahannya itu ada pada Y, nilai Y-nya ini. Ya kan? Ada atau tidaknya Y ini akan sangat dipengaruhi oleh kondisi Z. Ya kan? Kalau kita lihat di sini. Kalau Z-nya ganjil, maka Y-nya ada. Kalau Z-nya genap, maka Y-nya nggak ada. Maka kita bisa, oh kalau kayak gitu, Y-nya ada itu kalau dia dikali 1, Y-nya nggak ada itu kalau dia dikali 0. Ya kan? Kalau saya kalikan Y dengan 0, maka dia jadi nggak ada. Oh, kalau kayak gitu, ada satu komponen pada Z yang kita bisa membuatnya kalau dia bisa menjadi nilainya 1 atau 0. Makanya saya tulisin di sini seperti ini. Kenapa ZJ mod 2? Kenapa di sini Z? Karena kondisi Y tadi, seperti saya bilang, sangat dipengaruhi oleh Z-nya. Kalau Z-nya ganjil, maka Y-nya muncul. Kalau Z-nya genap, Y-nya nggak muncul. Kayak gitu ya. Maka di sini saya kalikan dengan Z. Nah, Z ini bisa ada atau tidak sangat bergantung pada kondisi algoritmanya kan. Sini, kalau Z-nya ganjil seperti apa, kalau Z-nya genap seperti apa. Nah, untuk mengetahui Z itu ganjil atau genap, cara termudah adalah
saya lihat hasil pembagian dengan 2. Kenapa kayak gitu? Kenapa kayak gitu kira-kira? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa saya menggunakan mod 2 untuk mengetahui bilangan itu ganjil atau genap? Kenapa? Langsung jawab aja pakai suara. Mana nih? Ini pada masih ngedengerin saya tuh udah pada kabur nih. Biar nggak ada sisanya ya, Bu. Oh, biar nggak ada sini. Kalau yang nggak ada sisanya berarti ganjil atau genap? Ganjil. Genap. Bu, genap. Nggak ada sisa. Betul ya, nggak ada Kalau nggak ada sisanya sisa genap. berarti genap. Berarti pakai mod kan, bener ya? Jadi ada kaitannya kan? Benar, Bu. Kenapa di Sama. sini pengecekan ganjil atau genap, dan di sini saya terjemahkan ke dalam mod 2 gitu ya. Kalau dia ganjil maka sisanya pasti 1 kan? 1 dengan dikalikan dengan Y maka Y-nya jadi ada. X plus Y. Jadi X plus Y. Tapi kalau misalnya Z-nya adalah genap, dibagi 2, kan hasil baginya 0. 0 dikali Y, maka Y-nya jadi 0, maka yang tersisa adalah X, mana dia? Ini dia. Kayak gini ya. Bisa ya, maka saya dapat pola seperti ini. Terus, udah dapat pola, kita bisa membangun loop invarian. Jadi loop invariannya apa? Gimana cara membangun loop invariannya, Bu? Kalau saya punya pola kayak gitu. Saya kasih garis dulu ya. Ini adalah pembahasan terakhir sebelum saya kasih break 10 menit untuk sholat asar ya. Ini dulu kita selesaikan loop invarian. Jadi loop invarian kita, tadi loop invarian apa? Dari berbagai definisi yang diberikan, yang udah saya kasih tahu ini definisi yang benar atau salah? Menggambarkan pola. Menggambarkan pola yang terjadi pada perulangan atau pada loop yang menjaga agar loop itu selalu benar. Nah, polanya apa sih? Polanya apa? Ada X, ada Y, ada Z. Kita lihat di sini. Lihat nilai X. Ini adalah nilai X pada iterasi berikutnya itu akan selalu memenuhi seperti ini. Nilai Y dan nilai Z seperti ini. Yang kita ambil sebagai pola adalah ini, yang X. Kenapa? Karena X ini yang menyimpan nilai hasil kali antara Y dengan Z, yang merupakan hasil keluaran dari fungsi multiply. Gitu ya. Jadi loop invarian saya bunyinya, sesuatu terjadi pada loop itu akan sama dengan Y0 kali Z0. Y0 dan Z0 itu yang mana, Bu? Yang ini nih. Nilai Y dan Z pada awal. Sesuatu yang terjadi, ada pola di sini yang kalau kita nanti dapatkan polanya, dia akan memenuhi hasil kali antara Y dengan Z. Nilai Y dan Z pada awal. Nah, seperti biasa, karena loop invarian, kita harus menyatakan bahwa loop invarian kan berlaku untuk setiap iterasi ya. Maka kita harus menentukan untuk setiap iterasi, nah di sini pakai saya simbolkan J, berlaku bahwa ini di sini ya, X, J, apa kira-kira? Ditambah Y, J kali ZJ akan memenuhi Y0 kali Z0. Ini adalah loop invarian kita. Ada yang nanya? Kalau nggak ada yang nanya, saya nanya nih. Kok bisa gitu, Bu? Kenapa nggak bisa? Sama Bu, kenapa bisa tiba XY ditambah YZ dikali ZY? Kenapa bisa kayak gini kan polanya ya? Coba lihat yang di sini nih. Sebelum ke sini ya, algoritma multiply ini menerima masukan Y dan Z kan ya. Terus outputnya algoritma ini apa sih? X kan?
ya kan? Outputnya adalah Ya, Bu. X. Nah, apa yang dilakukan di algoritma ini itu kan tergambar di sini. Y kali Z. Y0 kali Z0 ya, karena ini adalah Y dan Z. Di sini maksudnya adalah Y awal dan Z awal. Ini yang dilakukan algoritma, bahwa algoritma akan mengembalikan hasil kali antara Y dan Z. Nah, loop invariant tadi itu menggambarkan apa? Pola yang ada pada loop. Nah, pola yang ada pada loop, kita tahu ada Y pada iterasi berikutnya seperti ini, kan pola pada loop kan? Pola yang terjadi pada setiap iterasi, gitu kan? Nah, yang kenapa yang saya ambil yang cuma ini nih? Kenapa yang saya ambil cuma ini, yang lain nggak saya ambil sebagai loop invariant? Kenapa? Karena nilai keluaran dari algoritma itu tersimpan pada X, ya kan? Dan variabel Z dan J itu sudah terkandung di variabel X ini. Maka ini yang kemudian saya ambil sebagai pola, gitu ya. Kan jadi jadi efek, jadi ada hubungannya di sini. Ini kan ini sama nih, XJ ditambah Y kali Z. Bedanya di sini nggak saya tambahkan mod 2. Kenapa? Lihat, mod 2 ini mod 2 ini adalah pola untuk pada X pada iterasi berikutnya. X pada iterasi berikutnya. Tapi kalau di loop invariant, kita harus membuat pola umum. Apa sih pola umumnya? Pola umumnya adalah seperti ini. Bahwa nanti bahwa ZJ dikalikan dengan mod 2 itu pasti akan terjadi di suatu iterasi tertentu. Itu akan terjadi dengan sendirinya. Tapi pola umumnya adalah ini. Seperti ini. Gitu kan? Gitu ya. Semoga bisa ditangkap. Baik. Nggak apa-apa, ini ada rekamannya, nanti kalimat demi kalimat saya ucapkan tadi, kenapa begini, kenapa begitu, gitu ya. Saya kasih clue-nya aja ya. Di sini ini merepresentasikan return value dari algoritma. Return value-nya adalah hasil kali Y dengan Z, ketutupan. Kemudian yang di sini, kenapa pola yang diambil di sini, saya ambil dari pola fakta, pola dari fakta, ini kan, X, yang mana dia merupakan variabel yang menyimpan nilai kembalian. Gitu ya. Baik, kalian sudah capek, udah asar juga ya di Bandung. Istirahat dulu 5 menit aja ya, 5 menit untuk sholat asar. Kita balik lagi setelah 5 menit. Oke. Adek,
Yuk kita mulai lagi ya. Udah siap ini? Kita mulai lagi atau masih? Masih pada berkeliaran. Coba nyalain kameranya supaya saya tahu mana yang sudah siap untuk mulai lagi. Tantangan banget ya kuliah jam segini sore. Ngantuk-ngantuknya gitu ya, jam segini. Kita mulai lagi ya. Siap, yo, thank you. Ini masih jelas ya gambarnya. Baik, saya baru ngeh kalau ada satu tahap terlewati dalam membuat loop invarian sebenarnya. Yang sebenarnya nggak harus kalian lakukan sih tahap yang ini ya. Tapi saya ingin menjelaskan dulu supaya kalian nggak bingung lagi. Kayaknya pada bingung. Misal saya punya mana tadi? Anggap saya punya algoritma, kemudian kita sudah berhasil membangun beberapa fakta yang kita ambil dari pola tadi ya, pola yang kita dapatkan dari algoritma ini, kemudian kalian sudah berhasil membuat fakta, oh ini dia pola perubahan variabel pada iterasi berikutnya. Makanya di sini menggunakan J+1. Apa sih polanya? Pola perubahan variabel ini pada iterasi berikutnya. Oh, seperti ini. Nah, loop invarian yang harus kita bangun itu bukan menggambarkan perubahan pola variabel pada iterasi berikutnya, tapi dia harus menggambarkan perubahan variabel pada tiap iterasi gitu ya. Pada selama iterasi berlangsung seperti apa sih hubungan pola dan hubungan tiap variabel ini. Nah, kita coba bisa ngotret dulu sebenarnya untuk mendapatkan pola ini. Biasanya ini yang saya lakukan. Nggak ada di textbook, nggak ada. Di textbook rujukan, nggak ada. Misal saya punya Y0 dan Z0. Y0 dan Z0 adalah input dari algoritma ini ya. Misal saya punya kayak gini. Misal saya andaikan Z0-nya ini adalah 1. Nilai Z-nya adalah 1. Y-nya adalah sembarang. Maka saya akan punya Z1 saya masukkan ke algoritma karena Z adalah ganjil, maka nilai X saya di iterasi pertama ya, iterasi ke 0 pasti 0 lah X-nya. Iterasi pertama akan menjadi, karena Z-nya adalah ganjil, maka nilai X saya adalah X0 ditambah dengan Y0. Saya nggak isikan nilai Y0-nya, Y0-nya anggap aja sembarang. Kemudian nilai Y1-nya akan menjadi 2 kali Y0, gitu kan. Kemudian nilai Z1 akan menjadi Z0 dibagi 2. Z0 tadi berapa? 1 ya. Maka di sini saya akan punya 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 adalah, karena kita keluarkan, round down jadi 0 ya. Nah, karena Z1-nya adalah 0, lihat lagi algoritmanya. Apakah masih masuk ke dalam iterasi berikutnya? Enggak kan? Dia berhenti karena nilai Z1-nya udah 0, maka nggak bisa masuk ke loop. Algoritma berhenti. Selesai. Coba kita lihat angka lagi nilai Z yang agak beda. Misal Z0-nya adalah 2. Nanti kita pengen melihat pola dalam rangka membangun loop invarian. Misal, X1-nya kalau Z-nya 2, dia masuk ke iterasi 1, apakah Z-nya adalah ganjil? Enggak ya. Ini namanya kita tracing, melakukan penelusuran pada algoritma. X1-nya adalah tetap X0 ya, saya nggak masuk ke sini. Karena Z0-nya adalah 2, 2 itu adalah genap, saya nggak masuk ke sini. Sebentar, ini iterasi ada yang salah. Nanti kalian bingung. Iterasi ke 1, nggak ada penanda iterasinya.
iterasi 1. Iterasi 1. X1 adalah 0, kemudian Y1 adalah 2Y0. Nah, yang penting adalah di sini nilai Z-nya. Nilai Z1-nya adalah Z0 dibagi 2. Z0-nya adalah berapa tadi? 2. 2 dibagi 2 adalah 1. Wah, maka saya masuk lagi ke iterasi berikutnya. Maka di iterasi kedua, saya akan punya X2 sama dengan, masuk ke sini ya kan, karena ganjil kan Z1-nya ya. Ganjil, maka menjadi X1 ditambah Y1, X1-nya adalah X0, Y1-nya adalah 2Y0 gitu ya. Saya nggak selesaikan, ini aja cukup. Kemudian Y2-nya adalah 2Y1, Z2-nya adalah Z1 dibagi 2. Z1-nya ada berapa tadi? 1 ya? 1 dibagi 2 adalah 0. Pada saat kesini algoritmanya berhenti karena nilai Z-nya sudah 0. Mulai kelihatan nggak polanya? Lihat. Kalau pada saat Z-nya 1, lihat X0, Y0. Pada saat Z0-nya 2, kelihatan nggak di sini? Polanya itu kayak gini. Kalau di sini 2, di sini jadi 2. Pada saat Z0-nya 1, di sini juga 1. Saya tambahin satu lagi supaya kalian, misal Z0-nya adalah 3. Di iterasi pertama, di iterasi 1, saya akan punya X1 karena Z0-nya adalah 3 dan dia adalah ganjil, maka X0 ditambah Y0, gitu kan? Kemudian Y1-nya adalah 2Y0, Z1-nya adalah 3 dibagi 2. 3 dibagi 2 berapa sih? 1 ya? 1. Kemudian di iterasi 2, saya akan punya, karena iterasi Z1-nya masih 1, maka saya masuk ke iterasi kedua ya. Kemudian dan ternyata Z1-nya ganjil, saya akan masuk ke sini. X1 ditambah Y1. X1-nya berapa sih? Oh, X1-nya adalah X0 tambah Y0. Y1-nya berapa? Y1-nya adalah 2Y0. Maka saya akan punya X0 ditambah 3Y0. Nah, mulai kelihatan nggak ini? Y2 adalah 2Y1, Z2 adalah Z1 dibagi 2, Z1-nya adalah 1 dibagi 2 adalah 0. Mulai kelihatan polanya ya. Kalau Z0-nya 3, maka saya akan punya, nih, di sini angka 3. Kalau Z0-nya 2, saya juga punya 2. Kalau Z01, di sini juga 1. Oleh karena itu, saya bisa membangun loop invarian. Oh, kalau kayak gitu, nilai X ini, nilai X ini ya, dia itu akan selalu memenuhi pola. X ini kan return value tuh. Mana return ini kan? Ini kan akan dikeluarkan oleh program kan? Programnya akan mengeluarkan nilai X ini. Di sini. Untuk setiap nilai Z. Gitu ya. Maka nilai X sebagai return yang menyimpan return value ini akan selalu memenuhi pola XJ ditambah suatu nilai Z dikalikan dengan Y. Itu sebabnya saya bisa punya loop invarian seperti tadi ya. Untuk setiap nilai J akan memenuhi pola XJ ditambah YJ kali ZJ, itu hasilnya akan sama dengan Y0 kali Z0. Y0, Z0 ini adalah input dari program, sedangkan XJ ditambah YJ kali ZJ adalah pola yang saya dapatkan dari kotak-kotak merah ini. Gitu ya. Nah, gitu. Oke, semoga bisa lebih paham. Pertanyaannya nanti. Anggaplah loop invariant kita adalah ini. Kita masuk ke apa berikutnya? Ini ya. Pembuktian bahwa loop invariant adalah benar. Gimana cara membuktikan loop invariantnya benar? Pakai apa? Induksi matematis ya? Induksi matematis. Oke. Induksi matematis sudah tahu tuh. Nggak usah dijelasin lagi ya.
Perlu dijelasin nggak ini? Induksi matematis ada berapa komponen? 3 ya? 3. Oh. Di bagian basis induksi, kita harus membuktikan bahwa algoritma tersebut berlaku benar di awal iterasi. Namanya awal iterasi artinya nilai J-nya, ini titik 2 maksudnya, nilai J-nya adalah 0. Pada saat J sama dengan 0, loop invariant tadi apa? YJ kali ZJ ditambah XJ. Ini saya balik aja, nggak apa-apa ya, nggak masalah. Loop invariantnya kayak gini. Saya harus mengetahui apakah nilainya dia ini akan menghasilkan Y0 kali Z0. Gitu kan. YJ pada saat Y sama dengan 0. Gimana caranya tuh? Y0 kali Z0 ditambah X0 gitu kan. Kan J sama dengan 0. Kita masukin aja nilai J-nya. X0-nya berapa pada saat nilai X pada saat J sama dengan 0 berapa? Ini ya. 0 kan? Oh, ini kan nilainya 0. Maka saya akan mendapatkan pada saat J sama dengan 0, ternyata YJ, ZJ tambah XJ akan sama dengan Y0 kali Z0. Oh, kalau kayak gitu, ternyata pada bagian basis, loop invariant itu terbukti benar. Bisa ya? Kita lanjut ke hipotesis induksi. Hipotesis induksi. Apa yang dilakukan hipotesis induksi ini? Apa tuh? Asumsi ya. Kan di basis induksi ini kita berusaha membuktikan bahwa pada bagian inisialisasi loop invariant itu berlaku benar. Nah, udah terbukti benar nih. Nah, berikutnya kita harus membuktikan bahwa loop invariant itu berlaku benar di setiap iterasi. Selama iterasi dia harus berlaku benar gitu. Sebentar. Nah, maka kita pakai konsep dari induksi matematis yang menyatakan bahwa kayak gini kan. Kita harus mengasumsikan bahwa untuk setiap nilai J adalah setiap iterasi, bahwa ternyata kita asumsikan saja si loop invariannya itu benar, YJ kali ZJ ditambah XJ. Kok saya nulisnya kebolak-balik ya? Di sini X-nya duluan, di sini Y sama Z-nya dulu. Nggak apa-apa ya, nggak masalah ya. Kan dia penjumlahan dibolak-balik nggak masalah. Asumsikan di sini di hipotesis induksi kita mengasumsikan bahwa ini tuh benar. Lihat, ini adalah rumusan dari loop invariant. Aska main Dota. Terserah sih. Terserah. Nanti kalau kalian nggak bisa ngerjain UTS-nya kan ya nggak lulus kalian. Si Askanya malah ada. Ini ngadu nih. Siapa yang ngadu tadi? Kalian udah gede lah ya. Itulah kenapa saya nggak terlalu bawel sama urusan presensi, karena kalau kalian nggak lulus, kalian yang rugi sendiri nantinya gitu ya. Nah, fokus lagi, fokus. Sampai mana tadi? Tadi lupa kan? Hipotesis ya. Hipotesis kita mengasumsikan bahwa loop invariant, lihat, ini adalah loop invariant. Loop invariant ini adalah benar. Kita asumsikan benar untuk nilai J tertentu. Nah, di hipotesis induksi, di induksi matematis, kalau di J dia berlaku benar untuk J, maka selanjutnya kita harus membuktikan bahwa untuk J plus 1 juga harus benar kan? Kalau induksi matematis kan gitu. Kalau untuk suatu nilai tertentu benar, maka untuk next value-nya juga harus benar. Nah, sini maka kita harus membuktikan bahwa untuk nilai dia yang berikutnya, yaitu ini, J plus 1 ditambah X nilai yang berikutnya, juga harus benar. Juga harus benar itu artinya apa? Juga harus memenuhi Y0 kali Z0. Sini kita harus membuktikan bahwa ini seperti ini juga benar. Gitu ya, ini yang dilakukan di hipotesis induksi. Nah, berikutnya di terakhir, langkah pembuktian. Langkah induksi yang pada dasarnya kita membuktikan dari hipotesis induksi.
Gimana membuktikannya? Kita buktikan ini ya. Yang harus kita buktikan yang mana? YJ plus 1 kali ZJ plus 1 ditambah XJ plus 1. Kita buktikan nih. Nah, pada saat pembuktian ini kita butuh yang fakta. ZJ plus 1 itu di fakta kita punya 2 YJ ya. 2 YJ. ZJ plus 1, ini ada ini nih. ZJ dibagi 2. Dari fakta ya. XJ plus 1 dari mana? Nah, dari ini nih. X, J ditambah Y. J, Z, J mod 2. Saya berhenti dulu. Sampai di sini? Bisa difahami? Perubahan dari sini ke sini bisa ya? YJ plus 1 dari mana, Bu? Dari fakta yang tadi, yang kalian kumpulkan di awal. YJ plus 1 adalah 2 YJ, ZJ plus 1 adalah floor dari ZJ dibagi 2, kemudian XJ plus 1, ini nih, yang ini ya. Pindahin aja ke sini, XJ plus YJ, ZJ mod 2. Terus diapain lagi? Inilah saatnya kita menggunakan preliminary result yang tadi kita punya. Sebentar ya. Sebentar. Saya tutup dulu biar kalian nggak bingung. Nah, lihat, saya punya Y, saya punya Y. Saya pindahin aja Y-nya ke depan, maka saya akan punya 2 kali ZJ per 2, ya kan? Komponen yang ini ya. Saya tambah dengan komponen dari YJ yang sebelah sini. ZJ mod 2, ya kan? Terus saya tambahkan dengan XJ. Ini jadi ke sini. Yang lainnya dijadiin 1 di sini. Bisa ya? Nah, dari sini kemudian lihat preliminary result yang diberikan di awal. Lihat, kalau ada pola seperti ini yang saya kotakin warna hijau, saya kotakin warna hijau nih. Lihat, di sini ada N, di sini ada N. Yang lainnya angka 2 semua. 2 floor N per 2 ditambah N mod 2, maka hasilnya akan N. Oleh karena itu, lihat, ini kok mirip ya dengan yang di sini. Di sini ada 2, bentuknya mirip kan? 2 ZJ per 2 difloorkan, ZJ mod 2. Kalau kayak gitu, saya bisa ubah dia menjadi, betul, ZJ ditambah XJ. Gitu ya. Ini dari mana merubah seperti ini? Sorry, ini yang di sini. Dari preliminary result tadi, hasil awal, kondisi awal yang diberikan oleh program. Kayak gini, oleh spesifikasi soal, sorry, maksudnya gitu ya. Terus habis ini gimana? Dia harus memenuhi bentuk seperti ini kan? Harus jadi Y0 kali Z0 kan? Gimana caranya berubah dari menjadi Y0 kali Z0? Ini saatnya lihat hipotesis lagi. Hipotesis yang saya kasih kotak warna biru. Lihat. Hipotesis saya mengatakan tadi YJ kali ZJ ditambah XY akan menjadi Y0 kali Z0. Oh, berarti kalau kayak gitu berdasar hipotesis ini akan sama dengan Y0 kali Z0. Dari mana ini? Dari hipotesis induksi. Ya. Oh, kalau kayak gitu bahwa sampai di sini kita berhasil membuktikan loop invarian kita berlaku benar, baik di awal iterasi maupun selama iterasi. Gitu ya. Sampai di sini. Ada yang mau nanya dulu? Saya, Bu. Yuk. Mau nanya, Bu, buat pembuktian suatu algoritma itu apakah sampai di matematika induksi atau langsung correctness proof, Bu? Dua-duanya. Dua-duanya. Di sini kan tadi baru sampai selesai induksi matematis ya? Iya, Bu. Ini kan berinduksi matematis. Induksi matematis ini hanya untuk membuktikan, lihat judul yang saya kasih di depan, hanya untuk membuktikan bahwa loop invarian adalah benar. Di sini kita pakai induksi matematis. Oleh karena itu,
induksi matematis itu bukanlah prosedur untuk membuktikan kebenaran algoritma, bukan. Dia hanya membuktikan bahwa loop invarian itu benar. Proses kita belum berhenti, belum selesai. Jangan berhenti di induksi matematis. Ini kan hanya membuktikan bahwa loop invariannya benar. Tapi belum membuktikan bahwa algoritmanya benar, belum ya. Loop invariant kan hanya membuktikan bahwa loopnya ini benar nih, gitu kan. Tapi kalau loopnya benar, kan belum tentu hasilnya benar, maka kita harus lanjut ke correctness proof. Ini yang mau saya ceritain nanti, satu tahap lagi, belum. Oke, good question. Siapa saat ini yang nanya? Nggak kelihatan mukanya. Siapa tadi yang nanya? Saya, Bu. Wait, oh Uray. yang saya lihat banyak orang nih, jadi bingung. Yuk, next. Sebelum saya lanjutin ke tahap terakhir, ada yang mau nanya dulu? Thank you, good question. Nggak usah malu nanya ya. Itu Bu, tadi preliminary result itu yang di kotakin hijau itu dari soalnya Bu. Betul. Oke Bu, kasih. Dari soalnya, kalian nggak akan diminta untuk nyari sendiri, bukan? Karena ini bukan pelajaran aljabar linear, ini bukan pelajaran kalkulus ya, bukan. Jadi makanya saya bilang bagian ngitung-ngitungnya mah biasanya gampang. Tapi alur solusi yang kalian berikan itu yang lebih penting. Gitu. Pertanyaan yang bagus. Yang lain? Nggak ada, saya lanjutin ya. Awas nanti kalau kalian saya anggap ngerti ternyata pas ngerjain soal nggak bisa. Oke, langkah terakhir, correctness proof. Sebelum ke sini saya mau ngasih dulu fakta penting ya, yang harus kalian ingat-ingat. Bahwa pertama kali yang harus kalian lakukan di correctness proof ini yang harus kalian pegang terus-terusannya, bahwa bangun loop invarian dulu. Bangun dulu. Kemudian yang kedua, buktikan loop invarian itu benar. Gitu kan? Buktikan loop invarian itu benar. Menggunakan apa? Induksi matematis. Boleh. Induksi matematis kan ada 3 tuh. Ada basis, ada hipotesis, terus ada langkah induksi. Gitu kan? Nah, ini kan baru sampai nomor 2. Kita baru sampai membuktikan loop invarian benar. Baru yang kemudian ketiga, gunakan loop invarian untuk membuktikan, untuk menunjukkan algoritma benar. Cuma 3 nih sebenarnya. Jadi kalau kalian berhenti sampai di induksi matematis kan baru sampai nomor 2. Ya, belum sampai nomor 3. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Kita akan gunakan loop invarian untuk menunjukkan algoritma itu benar. Gitu ya. Kita masuk ke yang namanya correctness proof-nya. Nah, coba kita lihat dulu pelan-pelan ya. Apa sih yang diklaim algoritma? Algoritmanya memberikan klaim bahwa algoritma akan berhenti dengan variabel X, ya kan, berisi hasil kali Y out of index, out of margin, Y dengan Z, ya kan, hasil kali Y dengan Z. Algoritma berhenti dengan X. Nah, klaimnya gini, algoritmanya berhenti, saya kasih garis bawah. Algoritma berhenti dengan X berisi hasil kali antara Y dengan Z. Klaimnya adalah seperti itu. Ini kita harus buktikan nih.
ya kan? Kita harus buktikan dulu, benar nggak algoritmanya berhenti? Benar nggak X-nya berisi hasil kali Y dan Z? Nah, itu ada dua hal tuh. Benar nggak bahwa algoritma itu berhenti, saya kasih bintang, dan benar nggak bahwa dia berisi hasil kali antara Y dengan Z. Nah, cara membuktikannya adalah coba kita lihat, benar nggak algoritmanya berhenti? Kita lihat ya. Kalau kalian lihat algoritmanya berhenti saat nilai Z apa? Nol. Pada saat Z 0, betul. Nah, pertanyaan saya berikutnya. Saya kan kalau menjalankan algoritma ini, saya kasih nilai Z apapun ya, biasa 1, 2, 3, 4, 5, bebas kan. Nah, apa sih yang akan membuat nilai Z-nya 0? Kan nilai Z-nya nggak dikurangin nih, nggak ada minus 1, nggak ada minus 2 gitu kan di loop-nya. Apa sih yang akan dibagi dua, Bu. betul. Nilai Z-nya dibagi 2. Pada akhirnya, ketika dibagi 2, dia akan mencapai 0 juga gitu nantinya. Gitu ya. Nah, ini itu yang kita tuliskan. Apa sih membuat algoritmanya itu berhenti? Nah, kita ceritain. Ternyata pada tiap iterasi kita tunjukkan bahwa algoritmanya berhenti gitu ya. Pada tiap iterasi nilai Z-nya itu dibagi 2. Dibagi 2 terus-terusan. Sehingga 2 ya. Sehingga pada suatu saat tertentu, pada suatu waktu tertentu, pada suatu saat T, saya kasih simbol T, ZT-nya itu akan menjadi 0. Pada saat ZT-nya 0, maka loop-nya akan berhenti. Oh, berarti terbukti nih, benar nih, bintang pertama. Loop-nya berhenti, ya kan? Nah, kita tunjukkan bagaimana dia bisa berhenti. Oh, ternyata nilai Z-nya dibagi 2 terus-terusan. Pada suatu saat akan tercapai nih nilai Z-nya 0, kayak gitu. Terbukti ya, klaimnya 1. Klaim berikutnya nih, kita sebut sebagai hasil. Apa hasilnya pada saat dia berhenti, pada saat determinasi? Benar nggak berisi hasil kali Y dengan Z? Nah, misal, cara nulisnya gini. Anggap saja itu loop berhenti pada saat ZT 0 kan? Berhenti setelah sekian iterasi. Kalau tadi kan kalian pakai simbol J setelah J iterasi, karena di sini saya pakai waktu, suatu saat, suatu waktu, boleh ya saya ganti dengan T. Setelah T iterasi tertentu. Untuk T lebih dari sama dengan 0. Nilai T atau J. Tadi kita pakai J, sekarang pakai T. Nah, prinsipnya apa sih tadi di sini? Mana tadi, sebentar. Supaya kalian pegang terus konsepnya. Ini kan. Gunakan loop invarian untuk menunjukkan algoritma benar. Kita belum menggunakan loop invarian kan. Sekarang saatnya kita gunakan loop invarian. Saya taruh di sini biar kalian ingat terus. Nah, anggap bahwa loop berhenti setelah iterasi dengan T kita anggap lebih dari sama dengan 0. Dengan loop invarian, kalau T, kita pakai T, loop invarian kita kan tadi gini. YT, ZT ditambah XT sama dengan Y0 kali Z0 kan. Sekarang pakai T, tadi kan pakai C. Kita akan memiliki seperti ini dengan loop invarian. Nah, karena setelah T iterasi algoritma berhenti, berarti pada saat itu ZT-nya 0 kan? Kalau ZT-nya 0 gimana jadinya? 0 dikali YT jadi 0 kan? Karena ZT-nya 0, maka kita akan punya XT sama dengan Y0 kali Z0. Ini kan jadi 0 ya? Kayak gitu. Sehingga algoritma, saya singkat ya, algo, berhenti dengan X berisi hasil kali Y dengan Z. Ini.
Gitu. Sampai di sini proses pembuktiannya selesai. Oke. Boleh nanya? Nanya apa aja? Mari nanya terkait ini. Yuk. Sambil memahami. Kalau nggak ada yang nanya, berarti saya anggap ngerti nih. Kalau gitu saya yang nanya ya. Saya nanya ke siapa ya? Oh, siap-siap. Bisa diulang lagi bagian terminasi dan hasil. Ya kayak gitu. Saya nanya aja deh ya. Saya nanya sekaligus menjawab pertanyaan Mailani. Siapa yang mau saya tanya ya? Nah, kenapa di bagian iterasi, di bagian terminasi, saya menuliskan seperti ini. Kenapa di bagian terminasi saya menuliskan seperti ini? Kenapa? Ngapain sih tadi saya nulis kayak gini? Nah. Yuk. Penanda bahwa loopnya berhenti. Penanda bahwa Loopnya loopnya akan berhenti. Akan berhenti jika JT sama dengan 0. Ini adalah JT-nya dibagi 2. Terus maka suatu saat akan 0 JT-nya. Kenapa saya menuliskan yang saya kotakin merah ini pada bagian terminasi? Ini menunjukkan, betul Michael, ini menunjukkan bahwa ini loh bukti bahwa algoritmanya akan berhenti. Kenapa saya harus membuktikan itu? Karena ini kan diklaim. Algoritma ini mengklaim bahwa algoritma itu akan berhenti dengan X berisi hasil kali Y dan Z. Di sini saya membuktikan bahwa algoritmanya benar-benar berhenti. Nah, pada kondisi apa algoritma itu bisa berhenti? Pada saat Z-nya sama dengan 0 kan? Ya kan? Tapi bisa nggak Z-nya mencapai kondisi 0? Oh bisa Bu, karena Z-nya kan selalu dibagi 2. Pada akhirnya dia akan mendekati 0 juga. Tahu dari mana Bu tadi tuh yang saya kotret-kotret tuh? Ini kan pada saat Z nilai 3 saya kasih contoh tadi ya. Di iterasi 1 nilai Z-nya 1, di iterasi 2 nilai Z-nya akhirnya 0, terus iterasi berhenti gitu ya. Itu adalah contoh. Nah, ini membuktikan ini yang saya kasih garis bintang 1, algoritmanya berhenti. Nah, perlu kalian perhatikan bahwa sangat penting untuk menunjukkan bahwa algoritma itu berhenti, karena kalau kalian bikin algoritma terus loop apalagi ya, terus loopnya itu nggak berhenti, looping terus menerus, looping tak hingga, ya berarti algoritmanya salah. Sehingga kondisi terminasi ini sangat penting untuk dituliskan untuk menunjukkan bahwa algoritmanya memang akan berhenti, yaitu pada saat Z-nya 0, dan kapan kondisi Z0 ini dicapai, yaitu pada tiap iterasi nilai Z-nya selalu dibagi 2. Maka pada akhirnya dia akan mencapai 0. Gitu ya, satu pertanyaan Melani terjawab. Terus saya nanya ke yang berikutnya. Siapa yang mau saya tanya ya? Siapa sih? Kenapa sih kameranya barangkali yang lain? Biar saya bisa lihat mukanya lah. Kalian masih bangun atau udah tidur? Nurfatan masih ada nggak? Ini jawab pertanyaan saya. Kenapa saya menuliskan yang saya kasih kotak merah ini? YT kali ZT tambah XT sama dengan 0 kali Z0. Karena itu Bu, kan kita dapat yang dikotakin Ibu itu dari loop invarian. Habis itu karena dari terminasi tadi kan loopnya berhenti jika ZT sama dengan 0. Nah kalau udah berhenti ZT-nya disubstitusi, jadi didapetin return X-nya, XT sama dengan Y0 Z0. Oke. Jadi kenapa saya menuliskan jangan kotak merah ya, kotak merahnya ada banyak ya. Ini saya kasih kotak hijau Nurfatan, sorry.
Nah, ya kotak hijau deh ya. Kenapa? Bukan yang bawah ya, yang atas. Kenapa saya nulisnya kayak gini? Ngapain sih saya nulis ini? Karena itu dengan loop invariant itu, misalkan ZT-nya 0, maka didapetin kalau ZT-nya 0 berarti YT dikali 0 sama dengan 0. Jadi sisanya XT doang. XT sama dengan Y0, Z0. Jawaban kamu itu untuk menjawab yang ini nih. Iya. Gitu ya. Nah, yang saya tanyakan adalah kenapa saya menuliskan YT di sini. YT, ZT, ditambah XT sama dengan Y0. Bukan yang setelahnya ya. Kenapa saya menuliskan ini? Nih, ada kaitannya dengan ini. Saya ingin menggunakan loop invariant untuk menunjukkan bahwa algoritma akan mengembalikan Bilangan hasil. X. Nah, gitu ya. Iya. Betul. Fatan tadi menjawab setelahnya kan, dengan loop invariant. Ini kan loop invariant pada dasarnya ya. Tapi kenapa sih masih sini? Ini kan pengen menjawab pertanyaan Melani tadi. Saya tuliskan di sini, ini adalah loop invariant. Kenapa saya tuliskan sini? Karena saya ingin menggunakan loop invariant untuk membuktikan algoritmanya akan mengembalikan nilai yang benar. Nilai yang benar itu apa? Yaitu hasil kali antara Y dengan Z. Nah, pada saat di sini YT, ZT, ZT-nya kan udah pasti pada saat terminasi 0, kayak kata Fatan tadi ya. Kalau Z-nya 0, maka ya udah XT-nya pasti akan berisi hasil kali Y0 dengan Z0. Udah nih, udah selesai nih. X ini kan akan berisi, X ini kan yang dikembalikan oleh algoritma kan, return value-nya. Hasil akhirnya ternyata benar, Y0 kali Z0. So, sehingga bisa terbukti bahwa algoritmanya berhenti jelas ya dengan terminasi tadi, dengan X berisi hasil kali antara Y dengan Z. Terjawab Melani. Nanti diulang lagi videonya. Kalau belum paham. Oke, thank you. Yang lain, Abu ada yang nanya lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya yang nanya. Saya nanya apa ya? Saya nanya apa ya? Nggak ada yang saya tanyain. Kalian yang nanya nggak? Kalau nggak ada, harusnya bisa yang ngerjain PR-nya ya. Ada 5 soal. Sebentar. Ibu mau nanya, 5 soalnya itu kita cari sendiri atau dari Ibu? Kan ada di LMS. Oh, ada soalnya. Ada, belum ngerjain berarti itu. Ada di LMS, ada homework 1 kalau nggak salah. Coba kita lihat. Oh, ini dia. Di pekan kedua dan pekan ketiga saya jadiin satu ini ya, topiknya. Di homework 1, PR1 ini. PR1 ini ada 5 soal. Udah ada yang jawab nih 16 orang. Batas waktunya sampai minggu depan. Soalnya ada. Soalnya dari mana, Ibu? Apa? Soalnya dari mana? Ada di sini soalnya. Sudah saya kasih. Nanti kerjain ya. Ini untuk latihan. Oh. Udah ngerjain ya? Di dalamnya. Iya, ada. Belum. Itu itemnya cuma sekali sih bisa di itemnya. Tapi kan waktunya nggak terbatas, bebas ya. Waktunya, maksudnya tidak harus setengah jam, sejam gitu, enggak. Baik, Bu. Oke. Asal kalian belum submit all and finish gitu ya, nggak masalah sih. Misal ini kan, kalau selama kalian nggak klik submit all finish yang ini, mana tuh tombol ini kelihatan nggak ya, yang saya highlight ini. Pokoknya itu deh. Selama kalian nggak ngeklik ini, kalian masih bisa submit lagi. Tapi sekali udah klik submit all and finish, ya udah nggak bisa masukin lagi gitu ya. Oke. Ini untuk latihan. Pegang kuat-kuat prinsip, 3 prinsip tadi. Bangun loop invariant, kemudian
buktikan loop invarian itu adalah benar. Kemudian yang ketiga, gunakan loop invarian untuk menunjukkan bahwa algoritma itu benar. Gitu. Cuma itu doang prinsipnya. Gitu ya. Nah, kalau cuma sekedar denger, tahu, itu biasanya belum terbukti bahwa kalian paham. Nah, untuk membuktikan kalian paham, kerjakan latihan ini ya. Supaya saya tahu kalian tuh ngerti atau enggak. So, yang belum saya koreksi dari kelas ini, kuis 1 ya, kuis 1 ada 3 yang belum saya koreksi. Oke. Kuis 2 sudah dapat nilai kan ya? Oke. Insya Allah saya selesaikan pekan ini ya, kuis 1 supaya kalian bisa dapat feedback, supaya kalian tahu kalian salahnya di mana gitu ya. Oke. Nggak ada lagi yang nanya ya? Udah ya? Udah sore, pasti capek. Silakan kerjakan PR-nya. Kita lanjutkan diskusi di forum diskusi di LMS ya. Kalian mau nanya apa? Tanyakan di situ. Nah, saya akan coba jawab secepatnya. Insya Allah minggu depan sudah ada asisten yang akan bisa membantu saya untuk mengelola forum. Kalau saya belum jawab, nah asistennya bisa bantu jawabin gitu ya. Jangan ngisi absensi, jangan ngisi saya hadir Bu, nggak usah gitu, nggak usah meski gitu di forum. Nanya apa aja boleh, kalian boleh berpendapat, bebas ya. Oke, kita udahan ya. Kuliahnya ketemu lagi di pekan depan. Materinya udah ganti, yaitu tentang pembuktian kebenaran pada algoritma rekursif. Jadi udah mulai rekursifan, jauh lebih gampang daripada materi 2 pekan ini. Betul. Pokoknya percaya aja sama saya. Ini yang agak-agak susah, agak-agak tricky. Tapi materi minggu depan jauh lebih gampang daripada yang sekarang. Gitu ya. Oke, selesaikan PR-nya supaya minggu depan langsung bisa tune in ke materi yang baru. Oke, thank you. Ketemu lagi minggu depan insya Allah ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.